Hai teman-teman, kembali dengan saya Boni Falo, and today I wanna talk about an important topic. Saya mau ngomong tentang sebuah topik yang sangat penting, yang mana figur dari topik yang akan kita bicarakan ini aneh sekali ya. Mengapa aneh? Karena dia selalu menomor akhirkan kepentingannya, dia selalu menomor 100-kan dirinya dibandingkan orang-orang yang dikasihinya. Jadi dia lebih menyayangi orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dan topik apakah itu? It is about a father figure, right? Figur seorang ayah. Figur ayah ini adalah figur yang luar biasa. Mengapa? Dia selalu menomor akhirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia selalu menomor satukan kepentingan anak-anak dan istrinya. Dan ayah ini aneh sekali. Mengapa aneh? Karena saya selama masih hidup saya bukan jarang ya, tidak pernah dengar ayah saya katakan I love you or saya mencintai kamu, saya menyayangi kamu. Tetapi apa yang dilakukan dia setiap hari, apa yang dikerjakan dia setiap hari, apa yang dipikirkan dia setiap hari, semuanya karena cinta, semuanya karena unconditional love. Cinta yang tak ada embel-embelnya, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tidak ada kondisi. Dia pokoknya tulus mencintai tanpa ada embel-embelnya. Dari pagi sudah keluar, malam baru pulang. Semua karena mencintai kita sebagai anak. Itulah yang membuat saya sangat terinspirasi dengan figur seorang ayah ya. That's why I'm so proud of my dad. Alright, saya bangga sekali dengan ayah saya. Setiap hari dia banting tulang, setiap hari dia bekerja keras di bawah teriknya panas matahari, diterpah hujan badai, tetapi semuanya itu dilakukan dengan tulus ikhlas hanya untuk anak dan istri. Ayah itu tidak pernah meminta banyak, dia tidak pernah minta untuk disayangi, dia tidak pernah minta untuk diperhatikan, tetapi setiap hari dia lakukan itu dan dia menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. I don't know, itu sudah menjadi nature-nya seorang ayah ya. Bahkan misalkan dalam Injil Yohanes ya, The Gospel of John, bab 3 ayat 16 sudah dikatakan bahwa for God so loved the world that he gave his one and only son. Bapa yang di surga itu sangat mencintai kita, sangat mencintai dunia sampai dia memberikan satu-satunya kekayaan yang paling berharga bagi dia, yaitu putranya yang tunggal, putranya yang satu-satunya. Dan itu kita bisa lihat juga pada figur ayah kita ya. Dia selalu memberikan segalanya untuk kita tanpa dia minta imbalan, alright, tanpa pamrih. Dan sepertinya itu juga sudah ditegaskan dalam kitab suci ya, terutama 1 Timotius bab 5 ayat 8 dikatakan bahwa anyone who does not provide for his relatives and especially his own household has denied the faith and is worse than an unbeliever, right? Dikatakan bahwa orang yang tidak menyediakan untuk sanak saudaranya, apalagi rumah tangganya sendiri, telah murtad, artinya telah meninggalkan imannya dan lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Jadi itu merupakan peringatan sekaligus semacam ancaman untuk ayah bahwa you have to put food on the table, harus menyediakan makanan di atas meja dan yang lain-lainnya ya, demi keberlangsungan hidup orang-orang yang kamu kasih. Itulah alasannya dalam kitab suci juga sudah berkali-kali, mulai dari Old Testament, dari perjanjian lama sampai dengan New Testament, sampai perjanjian baru, peringatan untuk kita anak-anak ya, berkali-kali. Bahkan dalam perintah kelima, dalam 10 perintah Allah sudah dikatakan ya, honor your father and mother, right? Dalam Injil Matius bab 15 ayat 4 dikatakan bahwa for God said, Tuhan berfirman bahwa honor your father and mother, right? Hormatilah ayah dan ibumu. And anyone who curses their father or mother is to be put to death, right? Artinya bahwa siapapun yang mengutuk ayah atau ibu mereka harus mati. Jadi hukumannya adalah kematian. Itulah alasannya saya mengajak kita untuk selalu menghargai, menghormati orang tua kita, menghormati ayah kita yang sudah berjuang dengan susah payah untuk kita ya. Karena hukumannya, Tuhan itu tahu ketulusan hati dari ayah kita. Itulah alasannya berkali-kali dalam Injil dikatakan bahwa jika Anda tidak menghormati orang tuamu, jika Anda tidak menghormati ayahmu, ibumu, Anda harus mati. Itulah alasannya jika Anda masih punya orang tua atau ayah yang masih hidup,
pergilah. Katakan bahwa I love you, saya menyayangi kamu. Dia memang tidak pernah minta kita untuk mengatakan itu, tapi marilah kita katakan bahwa I love you, saya menyayangi kamu, saya mencintai kamu, dan saya sangat bersyukur memiliki kamu. I'm so grateful to have you. Dan saya berterima kasih atas pengorbananmu yang tanpa pamrih selama ini. And I will make you proud. Alright, saya akan membuat Bapak bangga. Saya juga akan lakukan hal yang sama meskipun ayah saya sudah meninggal. Saya akan pergi ke kuburan, and I will say that. Alright, dan saya akan katakan itu. Alright, so kira-kira begitu saja. I'll see you in the next video. Bye bye.